Nah, di depan kita nih udah ada makanan-makanan nih, Dok. Ya. Yang katanya menyehatkan ginjal. Ya. Kita pertama ngebahas di depan Nisa dulu nih. Ini Ya. ada buah-buahan buah-buahan. Sayur, paprika. Maklum jarang ke dapur. Ya kelihatan ya. Ini ada kembang kol dan ada paprika warna-warni, ada merah, hijau dan kuning, Dok. Betul Ini sekali. katanya mampu menyehatkan ginjal, Dok. Kenapa, Dok? Untuk kembang kol sendiri sebenarnya rekomendasinya ini cukup baik sekali karena dalam hal natriumnya, kaliumnya, fosfatnya yang umumnya terganggu pada penyakit gagal ginjal kronik itu sangat rendah sekali. Jadi dianjurkan untuk menggantikan nasi misalnya ataupun kentang yang tinggi kalium dan fosfat dengan kembang kol maupun kol ini sendiri. Jadi kembang kol pengganti nasi, artinya nasi tidak Bisa. dimakan diganti dengan kembang kol. Betul sekali, karena kembang kol ini kalau mau dibuat jadi nasi biasanya di blender dengan bentuk yang seperti udah remah kecil seperti itu sebagai pengganti nasi. Itu baik sekali natriumnya dan fosfatnya rendah gitu. Wah, ini menarik sekali karena pasti pemirsa di rumah sudah bertanya apakah boleh nggak nih nasi, kan katanya ada kalorinya. Berapa kalori sih Betul. kalau makan kembang kol ini? Dibandingkan dengan nasi, kembang kol lebih rendah kalorinya, kemudian seratnya lebih tinggi, seperti itu. Karena seringkali kalau kita bicara tentang penyakit ginjal kronik kan beberapa sayur itu kan tinggi kaliumnya ya, Dok. Biasanya akan dibatasin tuh. Jadi orang yang penyakit gagal ginjal kronik khawatir kalau makan sayur. Nah, kebalikannya dengan serat dari kembang kol ini bisa menggantikannya seperti Baik, itu. Dokter Nista sudah penasaran kayak lihat paprika ini Iya, ada merah, kuning, soalnya hijau ya. dari jauh itu Iya. kayak buah, Buah, gitu. iya. Kalau ini buah, Iya. tak gigit tadinya. Untung ini Nah, adalah gimana sebenarnya gabus ya. Merah artinya berani ya, hijau artinya jalan terus. Gimana? Ya. Ya, Ini gimana nih, Dok? kebalikannya, biasanya untuk yang golongannya paprika ini harus hati-hati karena kaliumnya cukup tinggi juga. Jadi mungkin nggak sekaligus kita menghindari, tetapi harus memperhatikan porsi dan juga frekuensinya. Biasanya untuk sayur-sayuran yang ada kaliumnya ini sudah ada sudah ada anjurannya juga untuk dibilas ataupun direndam, Dok, Ya. untuk mengurangi kandungan dari si kaliumnya ini. Ya. Dibilas dan direndam ya, Betul tapi bukan sekali. direbus ya, Dok ya. Ya, setelah itu akan direbus, dibikin menjadi sop Ya. dengan tidak mengonsumsi kuahnya. Ya. Gitu. Nah, ini masih menarik sekali karena jaga kesehatan ginjal ini adalah kita harus menjaga kesehatan makanan kita. Nah, ini sekarang masih ada nih kita belum bahas nih mengenai buah-buahan dan juga makanan lauk pauk, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan dan bagaimana kita menjaga kesehatan ginjal. Setelah satu ini tetap di Hidup Sehat TV One.